akanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, rasa syukur kehadirat Tuhan yang telah pimpin dan kita rasakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengikuti ibadah umum. Sebelum memulai ibadah umum ini, mari kita mendengarkan pengumuman gereja dalam 1 minggu ke depan. Hari Selasa 15 Maret 2022 ada persekutuan doa jam 18.00 melalui Google Meet. Link dibagikan 30 menit sebelum mulai melalui grup WhatsApp pengurus dan komisi. Tema yang diambil menyeimbangkan kehidupan Anda. Jemaat dimohon ikut serta dan dalam persekutuan doa ini mari kita berdoa, mari kita mendoakan, baik itu berdoa untuk negara, pemerintah, untuk gereja, dan untuk pergumulan kita masing-masing. Hari Jumat 18 Maret 2022, untuk minggu ke-1, ke-3, dan ke-5 ada ibadah komisi dewasa jam 18.00 melalui Google Meet. Link akan dibagikan pengurus gereja melalui grup WhatsApp komisi dewasa 30 menit sebelum dimulai. Tema yang diambil meneladani Kristus dan relasi dengan Bapa. Apa yang disampaikan dengan tema ini, saudara? Mari kita simak. Hadir hari Jumat
dalam ibadah komisi dewasa ini. Hari Sabtu 19 Maret 2022, ibadah kaum muda remaja Prima jam 17.00 WIB melalui Google Meet dengan tema Dia Selalu Hadir. Kami menghimbau para remaja gereja untuk bisa ambil bagian dalam ibadah Komisi Pemuda Remaja ini. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup Komisi Prima. Ibadah Komisi Anak Immanuel Kids di hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 jam 9 WIB melalui YouTube Immanuel Kids dan Google Meet. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup Immanuel Kids dengan tema Keep Our Eyes on Jesus. Mohon Bapak Ibu Saudara mengajak mendorong putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak di hari Minggu ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ibadah umum 20 Maret 2022 masih diadakan secara online. Dimulai jam 7 seperti saat ini, kita memasuki ibadah Prapaskah ketiga dengan tema No or Never. Melalui Google Meet, link akan dibagikan melalui WhatsApp grup komisi bagi jemaat yang tidak bisa bergabung melalui Google Meet ini, bisa mengikuti ibadah Prapaskah ketiga melalui YouTube. Link akan dibagikan setelah ibadah selesai. Mari saudara-saudara, kita berdoa terus agar pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa ibadah onsite dengan luas. Demikian saudara-saudara kasih pengumuman gereja minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Untuk memulai ibadah, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari bersama-sama kita mau masuk di dalam doa sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih lanjut. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau selama seminggu ini kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kesempatan, setiap berkat yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya itu. Bapa, hari ini kami datang di hadapan Tuhan, dan sebelum lebih lanjut kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Bapak, ampuni kami kalau selama kami mau berusaha melakukan kehendak Tuhan, mungkin ada begitu banyak hal yang menghalangi kami dan begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang mau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga hari ini Tuhan ketika kami datang menghadap Engkau dalam ibadah, Engkau yang melayakkan setiap kami, supaya kami bisa bebas dan leluasa memuji, menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan, dan juga untuk dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami sungguh menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang tolong setiap kami, arahkan hati kami kepada Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan, dan setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Engkau yang memberkatinya, Engkau yang menuntun kami semua, dan Engkau yang tolong setiap kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini, dan Tuhan disenangkan atas ibadah kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Aku masuk. Haleluya. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat yang tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa dalam-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu memenuhiku.
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Layakanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kau layak dimuliakan Tuhan, Kau layak ditinggikan Yesus. Haleluya ya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara jemaat itu balik berdiri, mari kita pujikan, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa.
kuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mulia yang ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sasaran yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, oh, oh. Ya la 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 la, ah, ah. Oh, 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 oh. Ya la 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 la. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi dia. Haleluya. Puji nama Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah yang disembah Tuhan. Kaulah Raja kami. Syukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi dia. Karena dia Raja, dia yang perkasa. Kuranglah kekuatanku, makmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang berjaya, Juru semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Raja kita yang berkuasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia. Karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanmu, makmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidup. Yang berjaya, Juru semesta sujud menyembah. Haleluya. Agung kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan Raja kami. Haleluya. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan, berikan yang terbaik dari diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan juga pujian kita. Firman jadi manusia. Silakan untuk Bapak Ibu sama saya. Haleluya. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang
bagi kemuliaan-Mu. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Oh, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama tundukkan kepala kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau mohon Tuhan yang memampukan kita. Kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan jumpai adalah anak-anak-Mu yang sungguh mengakui dan menempatkan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu Engkau melihat setiap kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh siap Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat yang kami pegang dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, sekali lagi merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu sekali lagi Engkau mengoreksi kami melalui firman Tuhan. Sekali lagi Engkau menegur kami melalui firman Tuhan. Bahkan Engkau memberikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak, biarlah Engkau yang melihat setiap hati kami saat ini adalah hati yang sungguh siap untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus menguasai hati kami sepenuhnya, memampukan kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami bukan hanya sekedar menikmati firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, menyerahkan hamba Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini di dalam firman Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai, sehingga sungguh firman yang disampaikan berasal dari Engkau, dan sungguh-sungguh kami menerima berkat
dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, pagi hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan bukan saya, tetapi kita akan dilayani oleh penginjil Elvi Krismawati. Gitu ya. Saya biasa memanggilnya penginjil Grace gitu ya. Beliau berasal dari nggak jauh dari kita gitu ya, dari Malang, tetapi sekarang pelayanannya ada di Jakarta. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Grace. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih juga sudah diperkenalkan oleh penginjil Ibu Pendeta ya, Ibu Pendeta Salome. Kami jarang pakai panggilan seperti itu ya Bapak Ibu ya, jadi agak kaku. Terima kasih untuk kesempatannya boleh berkunjung walaupun masih secara virtual ke Gereja Pantekosta Immanuel di Pasuruan. Mari kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Being Transformed to be More Like Jesus. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang ketiga, kita akan melihat ayat yang ke-17 sampai pasal yang keempat ayatnya yang pertama. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai pasal yang keempat ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul nasihat kepada jemaat. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kita sungguh-sungguh menikmati setiap pembacaan firman, bukan saja menikmatinya, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara satu tema berubah menjadi semakin serupa Tuhan Yesus. Saya mengawalinya dengan sebuah kenangan gitu ya, di era 80-90-an. Kita mungkin beberapa di antaranya ada termasuk di dalamnya. Mungkin masih mengingat satu tokoh film yang diperankan oleh beberapa rekan remaja, anak-anak remaja, yang lumayan ngetren waktu itu, dan bahkan ternyata sampai sekarang juga ada beberapa juga yang ditampilkan kembali. Nah, satu tim begitu ya, tokoh ini satu tim dengan beberapa tokoh yang memakai kostum warna-warni. Ada yang kuning, hijau, merah yang paling favorit, kemudian pink dan biru. Saudara, apakah masih mengingatnya? Ini di kalangan saya, di pergaulan saya lumayan ngetren gitu ya. Nah, Power Ranger, ya Power Ranger. Dan satu kalimat yang sering kali dipakai untuk menirukan, ya, menirukan gayanya, menirukan ini adalah dengan kata berubah, gitu ya. Ketika mau berubah, ketika dari kostum biasa kemudian menjadi satu kostum berwarna-warni, dia yang menarik, nah itu dikatakan menirukannya dengan kata berubah. Ya, kalau sudah berubah gitu ya, berarti memakai kostum yang di sana terdapat powerful, lebih kuat lagi untuk menolong sesama membasmi kejahatan. Nah, saudara, sampai ada meme-meme yang lucu begitu ya, tampilan-tampilan yang lucu kalau Bapak Ibu buka Google gitu ya. Nah, di sana ada memakai istilah-istilah Power Rangers dalam relasi cowok cewek ketika berpacaran mungkin, atau suami istri gitu ya, ketika perjalanan
perpacaran atau pernikahan sudah menjelang berapa tahun atau berbulan-bulan, gitu. Ada kemudian yang katakan, kirain cuma Power Ranger aja yang berubah ya, ternyata kamu juga. Nah, seringkali berubah dalam relasi. Yang dulu manis, so sweet, tiap hari mungkin membawakan mawar merah, mawar kuning, hijau, dan biru segala macam. Berlangsungnya sudah waktunya lama, gitu ya, sudah berubah lagi, tidak lagi membawakan romantisme itu. Jadi muncul seperti ini, kirain cuma Power Ranger aja yang berubah, ternyata kamu juga. Atau mungkin begini, di saat cewek berkata kamu sekarang udah berubah, gue merasa gue ini sebagai Power Rangers. Nah, itu ya kata-katanya. Atau juga meme yang menarik adalah belajarlah dari Power Rangers. Kalau enggak berubah, nih ya, kalau enggak berubah, maka kamu bakal kalah. Nah, saudara, ini memberikan sebuah pengingatan garis bawah bahwa perubahan itu penting, bukan? Power Rangers aja berubah untuk bagaimana dia lebih baik lagi, lebih powerful lagi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Perubahan itu merupakan sebuah perubahan. Berubah juga bisa ya dari hal yang mungkin positif, rapi-rapi. Dulu sebelum menikah itu rapi, semuanya tertata, baju A, B, C dibedakan sesuai warna dan jenis. Ketika menikah bisa saja berubah jadi berantakan karena mungkin begitu banyak urusan anak. Tapi bukan begitu ya. Perubahan yang dari sesuatu yang positif menjadi yang kurang baik gitu karena berantakan. Perubahan yang kita inginkan tentunya bagaikan gambarannya itu perubahan jadi dari ulat menjadi kupu-kupu gitu ya. Saya pribadi saya tidak menyukai yang namanya ulat, apalagi ulat bulu yang bisa saja membuat kita gatal-gatal begitu ya. Nah, yang dinanti-nantikan adalah indahnya kupu-kupu yang warna-warni. Jadi itu mengingatkan kepada kita perubahan itu harus berdampak kepada perubahan yang positif. Transform itu merupakan sebuah perubahan dari yang keadaan yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara, dan kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, sebagai katanya nih orang Kristen, maka kita perlu sekali sesuai tema ini, being transformed to be more like Jesus. Ada satu perubahan yang berdampak lebih makin mirip, lebih makin serupa dengan Tuhan Yesus. Namun cilakanya nih Bapak Ibu Saudara, seringkali orang Kristen ada yang berpikir demikian. Oh, ketika aku mengikut Tuhan, ketika aku menjadi orang Kristen, ada satu perubahan yang menonjolnya seperti ini loh. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan seperti ini. Kalau aku ke gereja, nah ini ya Bapak Ibu, di antara mungkin jemaat GBIM Pasuruan ini tidak ada kok ya. Kalau aku datang dengan jalan kaki, pulang bawa sepeda. Wah, sepedanya siapa ya Bapak Ibu Saudara? Datang bawa sepeda, nanti bisa pulang bawa motor. Kalau bawa motor, pulang bawa mobil. Kemudian kalau berlanjut gitu ya, bawa mobil mau pulang mau bawa apa Bapak Ibu Saudara? Bawa truk, bawa bus, atau bawa jet? Itu semua adalah sebuah ungkapan betapa membayangkan kondisi kekristenan ada juga yang terpengaruh dengan pemikiran seperti itu. Memikirkan bahwa setelah mengikut Tuhan, setelah jadi orang Kristen, setelah menjadi setia kepada Tuhan, maka tingkap-tingkap langit itu akan mencurahkan berkat dalam hal fisik menjadi patokannya. Kemapanan, kekayaan itu yang dipikirkan. Sudah tentu saja pemikiran duniawi ini bukan sebuah patokan bagi perubahan yang dikehendaki oleh Allah. Sudah, mari kita akan melihat dari bagian Filipi ini. Perubahan yang diinginkan oleh Allah melalui Rasul Paulus yang mengingatkan kita, yang mendorong kita untuk lebih baik lagi, adalah bagaimana kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa, hidup dalam kegelapan, dan kita berubah, beralih dari posisi kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib, hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu, untuk mengingat apa yang sudah saya dapatkan berkat dari Filipi 3 ini, kita mengingatnya dengan satu kondisi pada akhir-akhir ini, 2,5 tahun. Ya, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk melalui ibadah baik secara online, ini anugerah Tuhan.
2,5 tahun ternyata itu tidak mudah. Banyak meninggalkan hal-hal yang sampai sekarang sulit sekali untuk dilupakan. Di gereja yang saat di mana tempat saya melayani, saya kaget. Ternyata datanya yang ada itu sudah kurang lebih 250 orang terpapar COVID ini ya, baik Delta, Omikron ya. Dan itu menyisakan, meninggalkan ada beberapa di antara jemaat yang belum bisa, kalau udah dengar kata COVID itu langsung trauma. Kenapa? Karena orang yang dikasihi berpulang saat itu. Begitu banyaknya 250 bagi kami, dia hampir sepertiga dari jumlah jemaat yang dilayani. Dan di situ seringkali yang terucap, yang tercetus, yang tertulis di dalam WA, apa Bapak Ibu Saudara? Kata-kata GWS ya, get well soon gitu ya. Get well soon itu merupakan sebuah harapan di tengah-tengah pandemi ini, ketika banyak rekan, sahabat, saudara terpapar dalam COVID-19 ini, yang terucap, tertulis, yang kita mau suarakan get well soon supaya cepat sembuh. Dan oleh sebab itu pada tema hari ini, Being Transformed to be More Like Jesus, saya mengajak kita untuk mengingatnya dengan GWS ya. Jadi supaya kita itu mengalami juga get well soon-nya di dalam kerohanian kita, iman kita bagaimana. Apakah kita sudah makin serupa, ada perubahan dalam hidup kita, sama seperti makin mirip Tuhan Yesus. Nah saudara, G yang pertama nih ya kan, GWS nih 3 poin ya Bapak Ibu Saudara. G ini guru ditiru, ngingetinnya G itu guru ditiru, jangan grace ya, guru ditiru. Bagi kita orang Jawa, saya Malang, tetapi suami saya sebenarnya yang Malang, saya itu orang Blitar, gitu ya, orang Blitar. Jadi logatnya itu masih saya pertahankan, Bapak Ibu Jiwa. Bagi kita orang Jawa pernah mendengar istilah ini ya, gugu, apa ya? Guru itu digugu dan ditiru. Bahwa seorang guru itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, dan dalam sikap pengetahuannya itu membawa murid-muridnya untuk meniru dan mengikuti apa yang Bapak Ibu guru ajarkan. Ya, ketika anak-anak kita bawa ke sekolah, tentu harapannya ada perubahan, bukan? Ketika anak-anak kemudian, saya punya anak TK gitu ya, yang kemudian lasak bahasa Sumateranya ya, tidak bisa diem lari ke sana ke sini. Ketika didekati, didampingi, dibimbing oleh guru, wah, di sekolah bisa duduk dengan manis. Itu merupakan sebuah perubahan yang positif. Nah, guru itu adalah mengingatkan kita bahwa kita itu perlu sosok guru itu untuk kita ikuti, untuk menjadi acuan kita bagaimana kita menyikapi hidup kita ini. Nah, saudara, tentu ketika kita bicara perubahan guru agung kita ini, yang membuat kita mengarahkan pandangan kita untuk mengalami perubahan hidup kita di dalam Tuhan, maka seperti tema ini adalah kita itu guru agungnya itu adalah Kristus. Teladan utama kita itu Kristus. Figur yang paling tepat, sosok pribadi yang sempurna yang harus kita tiru, yang menjadi guru agung kita itu adalah Kristus Tuhan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, semua orientasi kita, pandangan kita itu tertuju kepada Kristus. Namun saudara, kita melihat di Filipi 3 ayat 17 ini satu hal yang menarik perhatian kita. Paulus mengajak untuk Filipi dan juga tentu saja kita sebagai pendengar firman dan juga yang akan melakukan firman, di sana katakan satu sapaan kedekatan saudara-saudara. Kemudian apa dilanjutkan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara, seorang mengatakan ikutilah teladanku, nunjuk dirinya gitu ya. Dalam satu bahasa Inggris dikatakan join together in following my example. Nah, ini serunya, brother and sister, and just as you have us as a model ya. Jadi model ini loh, tiru, contoh. Rasanya kalau kita baca ini, kalau kita memperhatikan ini, renungin lagi, bukankah ini sebuah terkesan satu kesombongan, bukan? Ketika seseorang mengajak, ayo ikuti teladanku. Ayo ini loh, aku menjadi modelnya gitu ya. Contoh aku, tiru aku. Kok rasanya terkesan satu kepedean dan bahkan mengarah
kepada kesombongan. Kita tidak boleh terburu-buru Bapak Ibu Saudara. Kita mesti melihatnya di dalam satu bingkai yang lebih luas juga dalam surat Filipi ini. Paulus berani mengatakan demikian. Paulus menuliskan demikian, tentu ada dasar yang kuat. Di dalam Filipi 2 ayat 5, saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 5 di sana dikatakan apa? Hendaklah kamu, jemaat Filipi dan juga setiap kita dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat di dalam siapa? Terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus bukan mengatakan bahwa ini loh aku ini layak untuk menjadi model, untuk kalian itu ikut teladanku. Tetapi Paulus mau menggiring jemaat kepada satu pemahaman, Kristuslah yang patut menjadi teladan utama. Kita itu perasaan kita, pikiran kita itu kepada Kristus. Mengapa Paulus tulis itu? Karena Paulus telah terlebih dahulu bergumul bersama-sama dengan Kristus. Kita melihat di pasal 2 gitu ya, kalimat ayat-ayatnya kalau Bapak Ibu baca, itu merupakan sebuah kesaksian Paulus bahwa menerima panggilan Kristus, menerima pertobatan, mengalami pertobatan. Bagi Paulus itu tidak mudah. Ada satu pergumulan yang luar biasa yang Paulus sudah lalui bersama dengan Tuhan. Paulus tentu saja sudah berproses bersama Tuhan. Sehingga Paulus mengalami namanya bagaimana sih meneladani Kristus, dan dia sudah menggumulkan itu dan berproses di dalamnya. Sehingga kalau kita melihat surat yang lain, Bapak Ibu boleh banyak buka ayat nih ya. 1 Korintus 11 ayat 1 di sana dikatakan apa? Jadilah pengikutku. Ya, sama seperti sebenarnya ikutilah teladanku. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi dari ayat Korintus 11 ayat 1 ini mengajak kita memahami bahwa Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Itu pun juga sama. Ikutilah teladanku karena aku pun juga sudah mengambil teladan dari Yesus Kristus. Paulus telah belajar banyak mengenal Tuhan Yesus, tidak hanya mengenal belajar sebagaimana kebiasaannya dia mengenal Taurat, tidak. Tetapi dia mengalami satu proses. Tema hidup saya berproses dan berprogres. Sebagai pengikut Kristus, kita itu ada di track, kita sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Nah, proses itu bisa saja tidak mudah, tetapi tetap harus ada progres, ada pertumbuhan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, di Filipi 3 ayat 10 di sana dikatakan yang ku kehendaki. Paulus itu menghendaki sungguh-sungguh mengenal dia, Kristus Tuhan, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Dan kemudian yang indah di sana dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang ke-10 pasal 3. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajaknya itu bukan kita meniru pada spektakulernya Tuhan Yesus, begitu ya, keterkenalan Tuhan Yesus, bisa berbondong-bondong banyak orang melakukan mujizat. Tetapi Paulus itu rindu ini ya, di dalam serupa dalam kematiannya. Satu bentuk kasih pengorbanan yang Tuhan Yesus Kristus rela. Di pasal 2 juga katakan rela mengambil rupa sebagai hamba untuk datang ke dunia, menyatakan kasihnya kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang sungguh menerima kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudara, satu ajakan Paulus ini untuk melihat satu keteladanan yang bukan hanya di teori saja, bukan hanya masalah senang-senang saja, tetapi bagaimana itu merupakan sebuah kerinduan untuk mengenal Kristus, menyatakan Kristus, kasih terbesarnya, kerendahan hatinya yang sebegitu rupa meninggalkan tata mulia demi kita orang berdosa. Saudara, Paulus mengatakan ikutilah teladanku dan ikutilah orang-orang yang menjadi teladanmu karena mereka semua tokoh-tokoh iman itu sudah berproses dengan Tuhan.
Saudara, apakah ini merupakan sebuah kepedean atau kesombongan? Oh, bukan. Filipi 3:12 juga di sana dikatakan bukan seolah-olah aku ini sudah mencapainya. Bukan seolah-olah ini aku itu telah sempurna. Di sana dikatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh semuanya ini. Aku sudah bisa melakukan semua firman Tuhan dan aku telah sempurna. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus 11 pasal 3 adalah melainkan aku mengejarnya. Aku dapat juga menangkapnya. Karena apa? Karena terlebih dahulu dia telah ditangkap oleh Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita? Sedangkan guru itu, digugu dan ditiru itu, kita bisa lihat arahkan pada Kristus. Namun kita bisa juga melihat dari tokoh-tokoh iman, senior-senior kita yang sudah berproses terlebih dahulu dari kita. Bagaimana iman mereka, bagaimana hidup mereka di hadapan Tuhan, dan itu memberkati. Bapak Ibu Saudara, mungkin bukan saja harus hamba Tuhan, harus majelis kita meneladani mereka. Kita sebagai jemaat ketika berproses bersama Tuhan akan jadi berkat. Bapak Ibu, secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya itu malah berapa kali terberkati dari jemaat yang sederhana. Jadi tempat orang tua melayani di satu desa di daerah Kesamben. Orang-orang yang sederhana memiliki kasih yang besar. Mereka tidak banyak bicara, tetapi kasihnya itu membekas sampai hari ini saya tetap mengingat dan merasa terberkati. Juga beberapa kesempatan ketika mengunjungi sebelum pandemi diizinkan Tuhan mengunjungi melayani jemaat berapa yang kondisi lemah, terbaring lemah di rumah sakit. Terberkati malah juga dengan perkataan mereka. Dalam kelemahan fisik mereka, mereka sanggup mengatakan bersyukur pada Tuhan. Masih diberi kekuatan, bersyukur pada Tuhan. Bahkan katakan, semua Ibu Grace jaga kesehatan ya, selalu sukacita dalam Tuhan. Inginnya saya yang kuatin, malah yang lemah tubuhnya kuatin saya. Itu mengapa? Itu menunjukkan bahwa seseorang yang berproses dengan Kristus, dia bisa menjadi teladan. Kita teladani sikap mereka, ketangguhan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami perubahan hidup itu? Sudahkah ketaatan kita pada Tuhan, pada firman Tuhan itu berdampak bagi sesama? Seberapa mirip sih kita dengan Kristus? Saudara, sudahkah keluarga kita, rekan sejawat kita, sahabat kita, teman kita mengatakan, kamu kok sekarang lebih baik ya? Ketika kamu sudah menjadi orang Kristen, kamu kok ada perubahan yang nyata gitu ya? Lebih damai sejahtera, lebih dari cara berbicaramu itu sesuatu hal yang positif yang memberikan kekuatan yang berdampak baik. Ketika kamu dibaptis, ada satu hal yang indah ketika pulang ke rumah gitu ya. Wah, anak-anak menerima dengan kasih, kemudian istri ataupun suami merasakan dampak gitu ya. Jadi orang Kristen itu ternyata prosesnya itu ada progresnya. Ada sesuatu yang real, yang nyata dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan malah sebaliknya. Ketika semakin aktif melayani, setelah dibaptis, setelah mungkin dari yang belum percaya pada suatu percaya, mengaku percaya, kemudian gitu ya, tetapi tetap sama gitu ya, tidak mengalami perubahan hidup, tidak menjadi berkat. Makanya itu ditanyakan kepada kita, sudahkah kita mengalami perubahan itu? Yang kedua, W-nya apa? W-nya di sini kita diminta untuk waspadalah gitu ya. Waspada dengan dunia. Saudara dikasih Tuhan, seorang pecandu narkoba mungkin sempat dirawat, dibimbing di panti rehabilitasi. Namun ketika sudah selesai rehabilitasi dan kembali kemudian ke dunianya, keluar dari panti ini dan kemudian kembali ke lingkungannya yang dahulu, yang sama-sama masih pemakai, bisa jadi tergoda kembali dan mengicip kembali, bahkan jatuh kembali. Kecuali
dia waspada, dia punya komitmen tingkat tinggi. Saudara, di ayat yang ke-18 yang sudah kita baca tadi, kita itu ada di dunia yang seperti ini kondisinya. Ayat 18-19 saya bacakan lagi. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sebuah kesedihan Paulus melihat keadaan dunia ini. Yaitu apa? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kondisi mereka seperti apa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, jujur kita akui dunia kita saat ini semakin demikian. Banyak orang yang seperti tangisan Paulus ini menjadi seteru salib, belum peroleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam dosa, hidup terfokus pada egoisme sendiri. Saudara, satu dampak negatif yang muncul dari ada pandemi ini, egoismenya manusia ini sepertinya terpupuk dengan subur ya. Apalagi nanti ke depan ada metaverse segala macamnya, segala dimudah. Sekarang dari lingkup aja di dalam kamar, dalam ruangan sendirian bisa melakukan banyak hal gitu ya. Itu salah satu ya, salah satu dampak yang menjadi warning kita, menjadi kewaspadaan kita bahwa egoisme seseorang, keakuan seseorang ya, narsisme seseorang ya, terbukti sekarang kalau semakin banyak follower ya kan, banyak subscriber gitu ya, dicariin gitu ya, semakin banyak follower, semakin banyak subscribe gitu ya, semakin merasa dirinya benar-benar manusia. Dan saudara, kita itu ada di dalam godaan-godaan yang seperti itu, seringkali mengkaburkan kasih kita, seringkali menghalangi kita untuk menempatkan orang lain, memanusiakan orang lain, sama seperti yang Paulus tuliskan ini. Nah saudara, dunia yang di mana kita berada seringkali bisa saja menggoda kita, mengusik kita, bahkan mengiming-imingi kita. Karena nampaknya ketika mengikuti dunia, ketika kita lebih terfokus kepada pencapaian-pencapaian dunia ini, orang berkata, wah kok lebih sukses mereka ya. Mereka nggak jadi orang Kristen, mereka nggak percaya Tuhan Yesus, kenapa kok lebih sukses? Pikiran-pikiran itu bisa menggoda kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita tertuju arah pandangan kita, ngikut Kristus, ngikut tokoh-tokoh iman yang sudah berjuang setia sampai akhir. Sebenarnya dalam satu artikel harian CNN tanggal 27 November 2021 ada satu judul yang menarik saya. Pengaruh perubahan iklim pada perubahan tubuh hewan. Singkatnya adalah bahwa ketika iklim berubah, semakin panas gitu ya, Jakarta sekarang semakin panas juga ya. Malang aja yang dulu jarang ada yang punya AC, sekarang banyak juga yang sudah punya AC. Makin panas. Nah ini dikatakan bahwa ketika iklim berubah panas, ada hewan-hewan yang berubah, mengadakan perubahan dalam telinganya, kaki menjadi lebih besar. Kenapa? Tujuannya agar suhu tubuh mereka terjaga. Jadi ada satu perubahan yang dikerjakan supaya di dalam iklim yang berubah dia tetap survive, dia tetap bisa menikmati kehidupan, menjalaninya dengan baik. Nah sama seperti kita. Kita tetap di dunia ini masih banyak kejahatan, masih banyak hidup godaan-godaan keduniawian dalam dosa yang bisa saja menjatuhkan kita. Tetapi kita perlu apa? Kita perlu komitmen di dalam Kristus. Kita perlu terus waspada. Dengan apa? Makin mencintai firman Tuhan. Bapak Saudara, ketika kita semakin menjauh dari Tuhan, kita semakin menjauh dari persekutuan bersama saudara seiman, godaan itu akan semakin kenceng dan bisa saja kita beralih. Oleh sebab itu maka perlu sekali semakin mencintai firman, semakin rindu bagaimana berkomunitas di dalam kelompok-kelompok pertumbuhan kerohanian. Karena di situ apa? Kita bisa waspada, menjalani hidup untuk setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kalau tadi G, kita nginget guru, ya ada pribadi yang kita tiru, kemudian kita waspada. Yang S ini apa? Siap sedia untuk setia. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama, pasal yang keempat, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan.
Sukacitaku, mahkotaku, di sana dikatakan berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Seorang kalau berdiri teguh, ya, yang diharapkan adalah kuat, siap sedia, ya, siap sedia menghadapi apapun juga. Saudara, berubah menjadi serupa dengan Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita adalah sebagai warga negara surga. Di ayat yang ke-20, karena kewargaan kita di dalam surga. Jadi pencapaian kita, dosen saya ya, Pendeta Bobby selalu ingatkan, kita itu warga negara surga. Surga itu kapan? Already but not yet. Wah, itu ya, Pendeta Salome mungkin juga masih ingat bahwa surga itu sudah ada dalam hidup kita, tetapi akan mencapai kesempurnaan nanti pada akhirnya. Nah, saudara, kita mengingat siap sedia untuk setia itu adalah pencapaian tahu diri kita adalah kita itu warga negara surga, bukan warga negara dunia ini. Paulus mengingatkan jemaat, ayo berdiri teguh. Banyak ajaran-ajaran palsu bermunculan. Dalam dunia ini banyak penganiayaan, kesukaran yang bisa saja menjauhkanmu dari kewarganegaraan surga itu. Sebab itu mari siap sedia. Selain waspada, kita tetap berdiri teguh untuk apa? Untuk setia. Saudara, ini sebenarnya bukan satu hal yang sulit. Karena apa? Tidak dibiarkan berjalan sendiri. Enkario di sini mengatakan bahwa kalian itu berdiri teguh dalam Tuhan. Tidak sendiri kita menjalani hidup proses perubahan makin serupa Kristus ini. Yang tentu saja prosesnya tidak mudah. Kita tidak sendiri. Ayat 4 di sana kekuatan buat kita. Bahwa kita bisa setia sampai akhir. Kita bisa makin serupa bahkan kelak kemudian hari Tuhan sempurnakan kita. Dan kita menjadi benar-benar warga negara surga. Karena di dalam Tuhan. Enkario. Di dalam Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Saudara, mari kita terus belajar melihat kehidupan Kristus. Kasih-Nya yang menggerakkannya untuk hadir di dunia. Masuk dalam satu penderitaan salib bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan demikian juga tokoh-tokoh iman kita. Para pendahulu kita yang sudah setia sampai akhir. Di dalam Tuhan pegang teguh. Dan ada proses perubahan yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara, kiranya kita memiliki kerinduan yang sama untuk menjadi serupa Kristus. Makin mengikuti teladannya. Melalui firman Tuhan, melalui keteladanan orang-orang yang dewasa dalam iman. Dan kita pun makin dewasa dalam iman. Sehingga anak-anak kita, sehingga generasi penerus kita akan juga melihat Kristus hadir dalam hidup kita. Kita mengingat guru yang kita teladani. Kita waspada dengan satu komitmen dan siap sedia untuk setia. Kita tidak sendiri. Makin serupa Kristus, kita bersama dengan Tuhan. Saudara, mengakhiri bagian renungan pada saat ini ada satu lagu yang menjadi berkat. Sedikit demi sedikit, tiap hari, setiap sifat, Yesus mengubah. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Bapak Ibu, walaupun prosesnya, progresnya itu hanya sedikit, tetapi percayalah ketika kita setia melakukannya, kita akan menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita setiap umat percaya kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, kami mau terus berproses bersama Tuhan. Berubah makin serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa dan saya akan memimpinnya. Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu. Firman Tuhan yang sudah disampaikan telah
tersampaikan kepada setiap kami. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, mengingatkan, menggetarkan hati kami Tuhan. Sepanjang perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami tidak memandang berapa tahun lamanya kami menjadi orang Kristen. Tetapi yang Engkau lihat ya Bapa adalah perubahan hidup kami. Apakah sungguh-sungguh perubahan hidup kami sudah semakin mirip, semakin serupa dengan Tuhan. Bapa di surga, jemaat-Mu saat ini di GBIM Pasuruan menyediakan hati kami Tuhan. Berikan satu tekad kami Tuhan di hadapan-Mu. Bahwa kami mau Tuhan sepanjang waktu hidup kami ini. Kami mengenali diri kami sebagai warga negara surga. Dan tentu saja hidup kami sepadanan dengan kewarganegaraan kami ini. Bapa pimpin kami, Bapa bantu kami. Seringkali kami menghadapi pergumulan hidup. Mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Boleh menolong kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk meneladani Kristus, menyatakan Kristus dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat, berkati hamba Tuhan yang melayani. Kiranya mereka bisa tetap setia, bahkan juga menyatakan Kristus berdampak bagi sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan juga semakin banyak orang yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Waktu selanjutnya kami kembalikan. Ya, kami atas nama seluruh majelis dan juga jemaat GBIM Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Grace yang sudah melayani kami dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, minggu depan seperti yang diumumkan kita masih ada dalam format online begitu ya. Terus berdoa supaya kondisi bisa semakin kondusif dan kita bisa kembali beribadah secara onsite. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat dan nanti kita akan akhiri di dalam doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita kembali datang di hadapan Tuhan, kita mau masuk di dalam doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur buat ibadah yang boleh berlangsung Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang juga sudah bersama kami dengarkan. Tuhan kami mohon kiranya Engkau yang memampukan kami. Kami bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang mendengar firman, tetapi kami sungguh-sungguh bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini Tuhan, untuk penginjil Grace yang sudah melayani dalam firman Tuhan, Kau memberkati kehidupan keluarganya, Kau memberkati kehidupan pelayanannya, dan sungguh-sungguh Tuhan mau memakainya menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk dia layani. Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga sungguh Tuhan melalui pelayanannya banyak orang yang semakin mengenal Engkau, semakin melihat teladan Tuhan nyata melalui kehidupannya juga. Tuhan tolong setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh belajar Tuhan untuk berubah, dan kami belajar untuk diperlengkapi di dalam Tuhan, dan semakin kami serupa dengan Engkau, kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Bapa di surga, pada hari ini kami juga membawa di dalam doa bagi kondisi kota kami Tuhan, kota Pasuruan dan juga Jawa Timur dan juga Indonesia ini Tuhan. Kami sungguh berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Bapa kami tahu kondisi masih belum membaik, tetapi kami bersyukur di beberapa tempat sudah mulai ada penurunan kasus. Tuhan kami mengucap syukur buat semuanya ini. Kami terus menyerahkan penuntasan dari pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang mau ikut campur tangan di dalamnya, Kau memberkati pemerintah, baik pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat Tuhan. Tolong mereka di dalam mereka menangani Tuhan kasus ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan pandemi ini boleh berakhir dan kami semua boleh merasakan kelepasan yang dari Tuhan, dan sungguh-sungguh kami boleh kembali juga beribadah dengan bertemu muka Tuhan di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Terus berdoa bagi tenaga medis yang saat ini masih menangani Tuhan, terutama untuk masalah pandemi ini. Tuhan Kau yang mau memeliharakan mereka juga. Tuhan yang tolong kalau ada di antara mereka Tuhan juga yang terpapar
COVID-19 ini, Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kesembuhannya dari Tuhan, dan mereka juga boleh melakukan kembali tugas mereka sebagai tenaga medis dengan baik. Kami mengucap syukur buat semuanya Bapak. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat kami, beberapa dari jemaat kami yang terpapar COVID Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, biar Engkau sendiri yang mau menjamah mereka, Tuhan yang mau memberikan kesembuhan, Tuhan yang tolong dalam segala hal yang mereka saat ini sedang rasakan, baik itu gejala ringan maupun gejala yang cukup serius Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan menaungi mereka, Tuhan tolong supaya melalui obat-obatan, melalui istirahat, melalui apapun yang mereka lakukan Tuhan bekerja di dalamnya, dan mereka boleh kembali mendapatkan kesehatan dan melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Bapa di surga, kami menyerahkan juga jemaat yang sakit, mereka yang sudah menaun sakit Tuhan, mereka yang saat ini ada dalam kondisi yang tidak baik Tuhan, kondisi fisiknya, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan juga, Engkau menjamah mereka, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, Engkau yang mau memampukan mereka terus memandang kepada Tuhan di tengah segala pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Mereka boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau juga berdoa Tuhan bagi gereja kami, bagi setiap kegiatan yang ada 1 minggu ke depan, Bapak kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang mau menolong setiap kami, anak-anak Tuhan yang akan ambil bagian baik dalam pelayanan maupun kami yang akan terlibat hadir Tuhan. Biarlah kami semua sungguh-sungguh boleh memberikan waktu kami yang terbaik, sehingga sungguh ketika kami mengikuti setiap kegiatan yang ada, bukan hanya sekedar menjadi satu rutinitas yang kami ikuti, tapi sungguh-sungguh kami mendapatkan berkat, baik melalui kegiatan yang ada maupun firman Tuhan yang akan dibagikan. Bapak kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami juga menyerahkan ibadah kami yang sudah kami lakukan dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kau memberkati mereka, Kau yang menolong mereka terus Tuhan pakai, menjadi berkat Tuhan bagi kami yang adalah saudara-saudara seiman mereka maupun bagi orang-orang yang mereka jumpai Tuhan ada di sekitar mereka. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang mau berkenan atas ibadah yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Setiap pujian yang boleh kami naikkan dan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Tuhan biarlah ini sungguh-sungguh membawa kami semakin serupa dengan Engkau, dan kami boleh diubahkan dari hari ke hari sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan di akhir dari ibadah ini, kami mau menaikkan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan Bapa. Terima kasih. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita.